Jadi, kamu di kelas instalasi listrik kan? Kamu belajar tentang sirkuit, panel, dan cara memastikan lampu menyala dengan aman. Ini hal yang sangat penting, fondasi dunia modern kita. Tapi bagaimana jika saya bilang masa depan bidang ini bukan cuma tentang kabel dan tang lagi? Bidang ini sedang mendapat peningkatan besar, dorongan otak berkat sesuatu yang disebut deep learning. Ini adalah teknologi AI yang sama yang menggerakkan mobil tanpa pengemudi dan asisten pintar, dan siap merevolusi total cara kita mengelola listrik. Ini tentang membuat sistem kita lebih pintar, lebih prediktif, dan jauh lebih efisien. Masalahnya, mengintegrasikan teknologi ini bukanlah mimpi fiksi ilmiah yang jauh. Ini menjadi kenyataan di industri sekarang. Dengan membawa deep learning ke dalam kelas, kita bisa mengubah cara kita belajar. Alih-alih hanya menghafal diagram, kamu bisa membangun sistem yang memprediksi kegagalan sebelum terjadi. Bayangkan proyek kelasmu bukan hanya tentang memasang kabel panel, tapi tentang mengadi AI untuk mengoptimalkan penggunaan energi panel itu. Ini membuat belajar jauh lebih interaktif, praktis, dan, jujur saja, jauh lebih menyenangkan. Yang lebih penting, ini secara langsung menghubungkan apa yang kamu pelajari di sekolah dengan keterampilan teknologi tinggi yang sangat dicari oleh industri kelistrikan modern. Jadi di video ini, kita akan membahasnya. Kita akan melihat 5 contoh spesifik dan praktis tentang bagaimana deep learning dapat diterapkan langsung di kelas SMK Titelmu. Kita tidak berbicara tentang teori abstrak. Kita berbicara tentang aplikasi dunia nyata yang bisa kamu mulai jelajahi hari ini. Dari memprediksi gangguan listrik, hingga menggunakan visi komputer untuk mengidentifikasi komponen, inilah hal-hal yang akan memberimu keunggulan serius. Ini adalah masa depan teknik elektro, dan ini dimulai di sini. Mari kita mulai. Baik, yang pertama memprediksi gangguan listrik. Secara tradisional, kita menemukan masalah setelah terjadi pemutus sirkuit trip, mesin berhenti bekerja, atau lebih buruk. Kita bereaksi, tapi dengan deep learning kita bisa proaktif. Pikirkan sistem kelistrikan menghasilkan aliran data yang konstan, tegangan, arus, frekuensi, suhu, semuanya ada di sana. Dengan memasukkan data historis ini ke dalam model deep learning, khususnya seperti jaringan Long Short-Term Memory atau LSTM, AI dapat mempelajari pola normal sistem kelistrikanmu. Ia belajar seperti apa kondisi sehat hingga milidetik. Setelah memahami dasar, model dapat melihat anomali kecil yang hampir tidak terlihat, yang muncul sebelum kegagalan besar. Penurunan tegangan yang sedikit dan tidak biasa, fluktuasi arus yang aneh. Bagi kita, itu mungkin terlihat seperti gangguan, tetapi bagi AI yang terlatih, itu adalah tanda peringatan. Kamu bisa membangun sistem di bengkelmu di mana komputer kecil, seperti Raspberry Pi, memantau sirkuit. Ia menjalankan model deep learning, dan ketika mendeteksi pola yang dapat menyebab gangguan, ia memicu alarm pada panel atau mengirimkan notifikasi ke ponselmu. Ini bukan hanya pemecahan masalah, ini adalah ramalan untuk sistem kelistrikan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang visi komputer. Bengkelmu mungkin penuh dengan tempat sampah berisi resistor, kapasitor, relay, MCB, berbagai macam komponen. Bagi pemula, membedakannya bisa jadi sulit. Bahkan bagi seorang profesional, mengelola inventaris dan mengidentifikasi komponen spesifik yang terbakar pada papan yang ramai bisa jadi merepotkan. Disinilah jaringan saraf konvolusional atau CNN berperan. CNN adalah jenis model deep learning yang sangat baik dalam memahami gambar. Sama seperti otak kita, kamu bisa melatihnya dengan menunjukkan ribuan gambar komponen listrik yang berbeda dari berbagai sudut dan dalam berbagai kondisi. Setelah dilatih, model ini menjadi alat yang ampuh. Seorang siswa cukup mengambil foto komponen dengan ponsel mereka, dan sebuah aplikasi dapat langsung mengidentifikasinya. Ini adalah pemutus sirkuit miniatur tipe C10 ampere. Ini membuat pembelajaran lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Tapi lebih dari itu, kamu bisa menggunakannya untuk manajemen inventaris. Cukup pindai laci suku cadang dan AI akan menghitungnya. Untuk pemeliharaan, kamu bisa mengarahkan kamera ke panel kontrol yang kompleks, dan AI dapat menyoroti dan mengidentifikasi setiap komponen, bahkan menyediakan lembar datanya. Ini seperti memiliki asisten ahli di saku Anda. Berapa banyak energi yang terbuang di sekolahmu? Lampu yang dibiarkan menyala di kelas kosong, IC yang menyala penuh saat tidak ada orang. Mengelola beban listrik secara efisien adalah tantangan besar. Ini adalah pekerjaan yang sempurna untuk reinforcement learning.
Berbeda dengan model lain yang hanya kamu beri data, agen reinforcement learning belajar dengan melakukan. Ini seperti melatih anjing dengan hadiah. Kamu memberinya tujuan. Misalnya, meminimalkan biaya listrik tanpa membuat kelas terlalu panas. Lalu kamu membiarkannya mengendalikan hal-hal, seperti lampu dan AC. Agen mencoba berbagai strategi. Mungkin ia mematikan IC 15 menit sebelum bel berbunyi. Jika ruangan tetap nyaman dan energi dihemat, ia mendapat hadiah. Jika siswa mengeluh terlalu panas, ia mendapat hukuman. Melalui ribuan atau jutaan percobaan simulasi, ia mengajarkan dirinya sendiri jadwal terbaik mutlak untuk memaksimalkan kenyamanan dan meminimalkan konsumsi energi. Kamu bisa membangun versi skala kecil di kelas, menggunakan model untuk mengendalikan lampu dan kipas pada papan latihan. Ini adalah cara nyata untuk melihat bagaimana AI dapat membuat jaringan kita lebih pintar dan bangunan kita lebih berkelanjutan. Beberapa masalah kelistrikan yang paling berbahaya tidak terlihat. Sambungan yang longgar di panel tidak langsung memicu percikan atau asap. Itu hanya menjadi panas. Seiring waktu, panas itu menumpuk, melelehkan insulasi, dan dapat menyebabkan kebakaran. Alat untuk melihat ini adalah kamera termal, tetapi kamu masih membutuhkan mata yang terlatih untuk menginterpretasikan gambar. Atau, kamu bisa menggunakan CNN. Sama seperti kita melatih model untuk mengenali komponen, kita bisa melatihnya untuk mengenali titik panas berbahaya dalam gambar termal panel listrik. Kamu akan memberi makan model ribuan gambar termal. Beberapa di antaranya adalah panel sehat dengan suhu operasi normal. Yang lain memiliki gambar panel dengan masalah yang diketahui, Moore look yang longgar pada pemutus sirkuit, kabel yang kelebihan beban, kontaktor yang rusak, semuanya bersinar oranye atau kuning terang. Model belajar mengaitkan pola termal spesifik ini dengan potensi bahaya. Dalam praktiknya, seorang teknisi cukup mengambil foto termal panel, dan AI akan langsung menganalisisnya, menandai potensi masalah dengan presisi dan kecepatan yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Ini adalah lompatan besar untuk pemeliharaan preventif dan keselamatan. Oke, yang terakhir. Kamu sedang mengerjakan proyek dan MCB-mu terus trip. Kenapa? Apakah bebannya terlalu tinggi? Apakah ada korsleting? Apakah pemutus sirkuitnya sendiri rusak? Kamu bisa menghabiskan berjam-jam membolak-balik buku teks, atau mencari di forum online. Atau, kamu bisa langsung bertanya pada chatbot khusus. Kita tidak berbicara tentang bot FQ sederhana. Kita berbicara tentang chatbot canggih yang dibangun di atas model bahasa besar, seperti Transformer. Teknologi yang sama di balik ChatGPT. Bot ini telah dilatih secara khusus pada manual teknik elektro, kode keselamatan dan panduan pemecahan masalah. Ia memahami konteks dan dapat terlibat dalam percakapan nyata. Kamu bisa bertanya, MCB 6 ampere saya untuk sirkuit penerangan trip setiap kali saya menyalakan semua lampu. Saya punya 10 bohlam 50 watt. Apa masalahnya? Chatbot bisa menghitung total arus, menjelaskan bahwa kamu melebihi rating pemutus sirkuit, dan bahkan menyarankan solusi, seperti membagi beban menjadi 2 sirkuit, atau menggunakan pemutus sirkuit dengan rating yang lebih tinggi jika kabelnya memungkinkan. Ini seperti memiliki instruktur yang tersedia 24/7 untuk menjawab pertanyaan apapun, membantu siswa memecahkan masalah secara mandiri, dan mempelajari alasan di balik solusi. Jadi, begitulah. 5 cara nyata dan nyata bagaimana deep learning akan mengubah dunia instalasi listrik. Ini bukan hanya tentang membuat segalanya lebih rumit. Ini tentang memberi kita kekuatan super baru. Kekuatan untuk melihat masa depan dan mencegah kesalahan. Untuk mengidentifikasi komponen dengan sekali jepret. Untuk mengoptimalkan penggunaan energi tanpa perlu memikirkannya. Untuk menemukan bahaya kebakaran yang tak terlihat. Dan untuk memiliki panduan ahli di saku kita. Teknologi ini bergerak sangat cepat, dan alat untuk memulainya lebih mudah diakses dari sebelumnya. Kamu tidak perlu superkomputer. Banyak dari ini dapat dijelajahi dengan laptop sederhana dan Raspberry Pi. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi siswa dan guru dalam program TEL. Jangan menunggu ini hanya menjadi bab dalam buku teks masa depan. Mulailah bereksperimen. Mulailah dengan proyek sederhana, seperti melatih pengklasifikasi gambar dasar untuk beberapa komponen umum. Dari sana, kamu dapat mengintegrasikan model-model ini dengan alat praktis yang sudah kamu gunakan di bengkel. Hubungkan model deteksi kesalahanmu ke sirkuit nyata dengan lampu alarm.
Perpaduan keterampilan kelistrikan praktis dan kecerdasan digital adalah tempat inovasi nyata akan terjadi. Kombinasi inilah yang akan mendefinisikan generasi berikutnya dari teknisi listrik dan insinyur. Pada akhirnya, merangkul AI dan deep learning di kelas adalah tentang mempersiapkan keterampilanmu untuk masa depan. Dunia bergerak menuju jaringan pintar, bangunan pintar, dan sistem yang saling terhubung dari industri 4.0. Sistem-sistem ini semuanya dijalankan oleh algoritma cerdas. Memahami cara kerjanya, dan yang lebih penting, cara membangun dan memeliharanya, bukan lagi keterampilan bonus, ini menjadi persyaratan inti. Dengan mendalami ini sekarang, kamu tidak hanya belajar tentang listrik, kamu bersiap untuk menjadi pemain kunci dalam membangun dunia yang lebih pintar, lebih aman, dan lebih efisien di masa depan.